Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fitri Andrea Astuti dengan NIM 23220030 ingin menyampaikan hasil pengerjaan UTS EL 5004 kelas 02 Sistem Intelijen, yaitu tentang Edpuzzle Problem Solving. Yang pertama, konsep definisi. Edpuzzle itu merupakan sebuah matriks 3x3 yang berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0. Masing-masing angka ini mempunyai indeks, yaitu dari 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, dan 2,2. Kemudian ada yang disebut sebagai matriks inisial, yaitu matriks awal untuk memulai perjalanan menuju matriks goal. Dalam contoh ini kita gunakan matriks awalnya itu angka 413, 026, 758. Kemudian matriks goal. Matriks goal itu merupakan matriks tujuan akhir perjalanan menyusun angka dari matriks inisial sampai tercapai susunan matriks goal sebagai berikut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0. Kemudian aturan pada matriks Edpuzzle. Angka 0 itu bisa bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, ke atas, lalu ke bawah. Jika X adalah indeks yang menunjukkan kolom, jadi ini adalah X, dan Y adalah indeks yang menunjukkan baris, ini adalah Y, maka pergerakan ke kanan itu berarti Y plus 1, kalau ke kiri itu Y min 1, ke atas itu adalah X min 1, sedangkan kalau ke bawah itu X plus 1. Nah, kemudian pergerakan angka 0 itu harus selalu berada pada posisi indeks. Nah, kalau pergerakannya dari 4 arah ini ada yang keluar dari indeks, maka dia tidak valid. Nanti di program akan diberikan flag false. Jadi contohnya sebagai berikut ya, yang ini. Jadi yang pertama bergerak itu ke kanan, kemudian ke kiri, karena ke kiri tidak ada indeks minus ya. Ini berarti indeks 1 minus, kalau ke kiri berarti 1, minus 1 itu tidak ada, maka ini kita anggap tidak valid. Nah, nanti berarti dia bergeraknya ke kanan, ke atas, lalu ke bawah. Kemudian aturan pada matriks Edpuzzle. Matriks hasil dari pergerakan angka 0 itu disebut sebagai matriks turunan. Jadi ini adalah matriks inisial yang mempunyai 3 buah matriks turunan. Nah, matriks turunan pertama itu kita sebut dengan matriks turunan level 1. Nah, kalau dia mempunyai angka 0-nya itu lebih dari 1 kali bergeraknya, maka matriks turunan ini bisa mempunyai lebih dari 1 anak. Tentu saja tadi aturan sebelumnya itu dia harus bergerak ke kanan dulu, ke kiri, ke atas, lalu ke bawah. Sehingga nanti matriks turunan level 1-nya jadinya seperti ini. Kemudian metode yang digunakan. Solusi untuk menyelesaikan Edpuzzle problem itu dengan menggunakan salah satu algoritma searching, yaitu A-star algorithm dengan improvement. Nah, nanti improvementnya akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama itu A-star algorithm itu adalah rumus umum A-star algorithm itu adalah Fn sama dengan itu Gn ditambah Hn, dimana Gn itu adalah biaya untuk mencari matriks turunan dari matriks inisial. Jadi Gn itu adalah nanti tinggal levelnya ini ya, di level pertama, kedua, dan seterusnya itu nanti kita sebutnya sebagai G. Kemudian kalau H itu adalah biaya untuk mencari matriks anak itu dari matriks goal. Jadi kalau tadi hanya itu di perbandingan antara matriks inisial dengan level matriks turunan, nah kalau H itu adalah perbandingan antara
matriks anak dengan matriks goal. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini berarti rumusnya itu adalah Fn itu sama dengan Gn ditambah Hn. Berarti G-nya itu karena dia level 1, berarti G-nya itu 1 ya, ini 1 ditambah Hn itu adalah biaya untuk mencari matriks anak dari matriks goal. Jadi perbandingan antara matriks anak ini dengan matriks goal. Nah, kita bandingkan apakah posisi dari angka pada matriks anak ini apakah sama dengan posisi angka pada matriks goal. Nah, kita lihat kalau matriks goalnya di sini indeks 0,0 ini 1, ini 4, berarti ini tidak sama. Kemudian ini juga tidak sama, kemudian ini sama, kemudian ini juga tidak sama, kecuali angka 0 ya. Kalau angka 0 karena kita anggapnya dia bergerak bebas, jadi kita tidak kasih tanda silang. Kemudian angka 6 udah benar posisinya, angka 7 itu sudah benar posisinya, angka 8 ini belum benar, dan angka 5 ini juga belum benar. Jadi kita hitung tanda silangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, maka nanti total costnya itu ada 6. Jadi ini ada 6 ya. Begitu juga untuk penghitungan anak kedua dan anak ketiga, itu sama. Jadi kalau anak kedua contohnya ya, ini berarti ini bukan, ini oke, ini oke, ini yang 2 ini tidak, ini oke, ini oke, ini tidak, ini tidak. Nah, berarti angka silangnya ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah benar. Nah, kemudian untuk anak yang ketiga itu kita cocokkan lagi. Misalkan yang ini berarti tidak benar, yang ini juga tidak, ini oke, ini tidak, ini tidak, ini oke, ini tidak, ini tidak. Nah, jadi kita hitung angka silangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ditambah 6, total costnya itu adalah 7. Nah, kemudian matriks turunan dengan nilai Fn terkecil itu akan melanjutkan pergerakan angka 0 menjadi matriks turunan level selanjutnya. Jadi kalau nilai Fn terkecil minimal cost berarti ya, minimal cost Fn itu akan melanjutkan ke matriks turunan level selanjutnya, karena ini costnya itu belum sama dengan 0. Kalau costnya sama dengan 0 berarti antara matriks goal dan matriks anak itu akan sama. Kemudian aturan selanjutnya itu jika pada sebuah level matriks turunan itu terdapat lebih dari satu anak, jadi terdapat lebih dari satu anak yang mempunyai nilai Fn minimum yang sama atau lebih dari 1, jadi nilai Fn minimumnya itu adalah lebih dari 1. Nah, maka nanti di algoritmanya itu kita kasih algoritma untuk mengecek histori dari matriks anak. Jadi nanti histori dari perjalanan matriks ini ke sini, kemudian ke keturunan selanjutnya itu akan disimpan di dalam program sebagai matriks turunan. Jadi nanti histori matriks turunannya akan kita simpan. Kemudian jika dia belum terpilih, jadi belum pernah sebagai matriks turunan terpilih, maka silakan nanti memilih matriks anak tersebut untuk bisa melanjutkan matriks turunan ke level selanjutnya. Tetapi jika matriks turunannya itu sudah pernah dipilih, maka
indeksnya itu akan looping dengan nilai F minimum itu yang sama. Tadi kan lebih dari satu, jadi bisa nilai Fn minimal yang lainnya. Nah, improvementnya di bagian sini, di bagian pengecekan history. Jadi harusnya tidak ada yang sama matriks turunannya. Kemudian hal ini terus dilakukan perulangan, looping terus menerus sampai bertemu dengan matriks goal. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan simulasi aturan dan metode. Nah, maaf. Oke. Jadi tadi matriks inisialnya adalah ini ya. Kemudian matriks goalnya itu adalah ini. Pertama kita hitung dulu matriks turunan level 1, yaitu tadi sudah ya, nilai Fn-nya itu ternyata yang paling minimum itu anak kedua. Nah, nanti yang jadi anak kedua ini yang akan melanjutkan keturunan untuk jadi matriks turunan level 2. Nah, matriks turunan level 2 karena nolnya ini kan bergeraknya itu ke kanan dulu, baru ke kiri, kemudian ke atas, baru ke bawah. Karena ke kiri itu adalah tidak valid dan ke atas itu tidak valid, berarti indeksnya itu hanya bergerak ke kanan dan ke bawah. Jadi matriks turunan level 2 dari ini tadi anak kedua level pertama yang dijelaskan di slide sebelumnya itu menjadi seperti ini ya. Menjadi ini anak pertama dan ini anak kedua. Nah, kemudian anak yang pertama ini kita coba hitung nilai Fn-nya itu nilai H itu berarti nilai G-nya itu adalah levelnya itu 2 ditambah H-nya itu adalah perbandingan antara matriks anak pertama ini dengan matriks goal matriks. Nah, kemudian kita samakan antara kedua ini. Ini sudah oke. Ini sudah oke, ini sudah oke, ini belum oke. Ini oke. Ini sudah posisinya udah oke, ini belum. Berarti kita hitung tanda silangnya ada 3. 2 tambah 3 itu 5. Nah, kalau yang anak kedua itu sama, F-nya itu dia level kedua, matriks turunan kedua ditambah dengan ini tidak, ini oke, ini tidak, yang 3 ini oke, yang 2 tidak, ini oke, ini tidak, ini tidak ya. Berarti tanda silangnya 1, 2, 3, 4, 5 itu 7. Nah, nilai minimumnya antara anak 1 dan anak 2 itu lebih kecil 5. Berarti nanti anak pertama yang berhak untuk melanjutkan ke matriks turunan level berikutnya. Baik, selanjutnya adalah melanjutkan tadi sampai matriks turunan level kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan matriks turunan level ketiga. Tadi yang terpilih adalah anak yang pertama, kemudian dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Berarti ada 3 buah anak dari matriks turunan ini ya. Nah, kemudian anak yang pertama itu berarti nolnya ini gerak ke kanan, jadinya matriksnya ini ya, ini anak pertama, kemudian ini gerak ke kiri, dan ini adalah gerak ke bawah. Nolnya ini gerak ke bawah, ini anak ketiga.
Kemudian kita samakan dengan matriks inisial tadi ya. Ini oke, ini tidak, ini oke, ini tidak, ini oke, ini oke, ini tidak, ini tidak. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti 3 ini adalah karena dia level ketiga. Kemudian 4 ini tanda silangnya ini berjumlah 4 ya. Jadi totalnya ada 7 kosnya. Kemudian untuk anak yang kedua itu ini tidak, ini oke, ini oke, ini tidak, ini oke, oke, tidak, ini juga tidak. Berarti tidaknya ada 4. Totalnya ada 7. Kemudian anak yang ketiga ini oke, 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 ini oke, ini oke, ini tidak. Berarti yang tanda silang ada 2, kosnya ada 5. Berarti yang berhak melanjutkan ke matriks turunan berikutnya adalah anak yang ketiga. Nah, karena dia ini nolnya ini adalah di tengah-tengah, berarti dia bebas bergerak ke 4 arah. Tapi yang pertama itu kita tentukan ke kanan, kemudian ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ke kanan itu nolnya itu ke kanan menjadi anak pertama, nolnya ke kiri anak kedua, kemudian anak ketiga, dan anak keempat nolnya itu geser ke bawah. Kemudian ini kita samakan dengan matriks goal. Ini oke, 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 ini tidak, ini oke, ini tidak, ini tidak. Berarti 4 karena dia level keempat ya. Ini karena dia level keempat, 4 tambah 3 itu sama dengan 7 kosnya. Ini oke, 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 ini tidak, ini oke, oke, ini tidak, ini tidak. Berarti kosnya itu ada 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini oke, ini oke, ini oke, ini tidak, ini oke, oke, ini tidak, ini tidak. Berarti silangnya ada 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, kemudian lanjut ke anak keempat. Ini oke, 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 ini oke, ini tidak. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 8. Karena nilai 4 tambah 1 sama dengan 5 maksud saya. Karena nilai yang terkecil itu adalah 5, anak keempat, itu berarti anak yang keempat yang berhak untuk melanjutkan ke matriks turunan level berikutnya, yaitu level 5. Nah, level 5 ini karena dia posisi nolnya itu di bawah, berarti dia bergeraknya itu ke kanan, ke kiri, dan juga ke atas. Berarti punya 3 anak. Anak yang pertama gerak ke kanan, kedua ke kiri, ke anak ketiga itu bergeraknya ke atas. Kemudian kita hitung nilai F nya itu, Y nya itu sama dengan nilai levelnya yaitu 5. Berarti 5 ditambah ini oke, 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 berarti tidak ada tanda silang. 5 tambah 0 sama dengan 5. Kemudian yang ini oke, 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 tidak, ini juga tidak. 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini oke, 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 ini oke, ini oke, ini oke, ini tidak, ini tidak. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai paling minimumnya itu adalah anak yang pertama turunan level kelima. Jadi karena nilai posisi matriks anak pertama dari matriks turunan level 5 ini sudah sama dengan matriks goal, itu berarti nanti looping kita sudah selesai. Nah, kemudian implementasi coding at puzzle problem solving itu saya kasih link di Google Colab. Baik, akan saya lanjutkan mengenai penjelasan implementasi coding dari at puzzle problem solving yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Di sini saya menggunakan environment Google Colab dari Google. Kemudian langsung saja. Yang pertama itu adalah inisiasi awal variabel matriks, yaitu membuat inisial matriks dan goal matriks gitu ya. Jadi di sini tadi kalau di slide tadi matriks inisial dan matriks goal itu sama aja. Di sini nama variabelnya yang beda, inisial matriks, dan di sini adalah goal matriks. Yang tadi inisial matriks itu kita masukkan angkanya 413,
kemudian 026 dan 758, kemudian goalnya itu 123456 780. Kemudian ini coba kita print biasa, yaitu kalau di Python nanti hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat fungsi prettyprint untuk mencetak matriks dalam bentuk baris kolom. Jadi biar bentuknya itu tidak seperti ini, tapi lebih rapi gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi tadi yang awalnya itu dia bentuknya baris, di print jadi baris dan kolom. Di sini cuman ya dia baris dan kolom di join string ya, string dari sel itu membaca baris itu dari matriks. Nah ini contohnya inisial prettyprint, ini memanggil fungsi prettyprint dari fungsi matriks inisial. Ini fungsi ini cuman untuk mempercantik tampilan matriks saja. Kemudian lanjut yang ketiga itu membuat fungsi untuk membuat matriks baru dari matriks current condition. Jadi fungsi ini untuk membuat matriks temporary, gunanya untuk mengenerate matriks turunan. Jadi fungsinya bernama, kita kasih nama generate new matrix. Sebenarnya ini cuman kayak semacam matriks temporary aja. Nah ini matriksnya yang mau di generate itu, ini biasa jadi perulangan masing-masing item dari array matrix ya, itu menjadi nanti new matrix. Ini kayak fungsi copy matrix ke dalam matrix yang baru. Nanti dia akan menjadi new matrix. New matrixnya ini yang akan dipanggil fungsi yang lain. Kemudian yang keempat itu membuat fungsi untuk mencari indeks pada matriks ya, indeks yang mempunyai angka 0 gitu. Jadi kita beri nama fungsinya itu adalah search index 0. Nah search index 0 ini berfungsi untuk mencari indeks pada sel yang mempunyai nilai value 0. Nah ini baris ini itu membaca panjang dari matriks, kemudian ini panjang baris, kemudian kalau 6 calls itu adalah panjang dari kolom. Jadi kita ambil matriks indeks ke 0, kemudian dilakukan perulangan dari range 0 sampai sejumlah baris, kemudian diulangi lagi for j itu ya, dari 0 sampai sejumlah kolom, sehingga nanti ketika i dan j itu berarti indeks ke indeks i, j itu sama dengan x, berarti x ini adalah 0 gitu, maka return value-nya itu i, j. Kemudian ini print initial matrix, dan ini coba print search index 0 dari initial matrix. Jadi kalau kita jalankan, kan matriks inisialnya tadi ada 413, 026 dan 758. Ini indeks angka ke 0 itu berarti indeksnya adalah 1,0 ya, 1,0 indeksnya. Nah fungsi ini nanti kita panggil dari fungsi berikutnya. Kemudian kita coba jalankan untuk
langkah kelima ini kita run. Nah, tadi kan dari matriks inisial ya 413, 026, 758. Nah, indeks ke angka nolnya itu berada di indeks 1,0. Kalau dia geraknya ke atas berarti geraknya ke 0,0, berarti jadinya nolnya itu bergeser ke jadinya matriks 013. Kemudian 4-nya ini turun ya, jadi 426, 758. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-6, itu membuat fungsi untuk membuat matriks turunan dari current matrix. Fungsinya itu kita beri nama generate matriks turunan. Jadi untuk mengenerate tadi kalau di slide itu yang gambar matriks tadi ya, ada tulisannya matriks turunan level 1, 2 dan seterusnya. Di sini kita beri nama generate matriks turunan, nama fungsinya. Nah, parameternya itu adalah matriks. Kemudian di sini ada indeks x, y, di mana kita hasil memanggil fungsi search index tadi ya. Tadi kan kita membuat fungsi search index untuk mencari indeks angka 0 itu berada di indeks keberapa. Jadi kita panggil, nanti indeksnya itu disimpan dalam variabel x, y. Nah, kemudian kita buat juga di sini array untuk array move list gitu ya. Jadi ini tadi kan kita pertama kali itu harus bergerak ke kanan, berarti y plus 1 x, y plus 1. Kalau bergerak ke kiri berarti x, y min 1. Kemudian untuk bergerak ke atas itu x min 1, y. Kemudian untuk bergerak ke bawah itu x plus 1, y. Kemudian di sini ada variabel matriks turunan, kita beri array. Kemudian kita buat looping dari move list ini. Jadi array move list ini kita looping seluruh itemnya. Kemudian kemudian kita buat matriks baru, yaitu kita beri variabelnya itu new matrix, itu memanggil fungsi validate index position. Validate index position tadi kan memvalidasi apakah fungsi ini gunanya untuk memvalidasi apakah posisi 0 itu berada dalam indeks pada matriks yang diizinkan gitu ya. Nah, tadi kan variabelnya itu ada matriks x, y, jadi ini posisi awal indeks 0, kemudian posisi yang akan dites gitu, i0 dan i1 gitu ya. i0 dan i1 itu maksudnya berarti ini ya, apakah dia ke atas dulu, ke bawah dan seterusnya. Kemudian jika new matrix itu dia itu ada isinya gitu ya, berarti dia valid, bukan false gitu ya, dia valid, maka matriks turunannya itu akan di-generate. Nah, ini contohnya untuk mengeprint matriks turunan dari fungsi tadi ya, pretty print. Kita coba ya, dari print biasa itu matriks inisial, search index, validate tadi udah, ini juga ini ya, ini generate matriks turunannya. Kalau sudah di pretty print, jadi dari matriks inisialnya tadi kan 413, 026, 758. Nah, dia ternyata punya 3 anak gitu ya. Level 1-nya itu ada 3 anak, yaitu 413, 206, 758. Kemudian anak kedua itu ini ya, tadi kan ini bergeraknya ke kanan dulu, kemudian ke atas, ini nolnya 013 dan seterusnya. Kemudian kalau ini geraknya ke bawah.
Oke, ini working. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu untuk membuat fungsi untuk menghitung nilai H. Jadi nilai H itu adalah mencari berapa jumlah sel pada current matrix itu yang sama dengan goal matrix gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah disimulasikan di slide itu, cari yang jumlah selnya itu tidak sama. Oke. Nah, di sini kita membuat fungsi yang bernama cost searching answer goal matrix gitu ya. Atau singkatnya untuk mencari nilai H tadi ya. Ya, variabel parameter yang diperlukan itu adalah current matrix dan goal matrix. Kemudian ini variabel H hanya itu adalah cost tadi ya, cost yang diperlukan untuk dari current matrix ke goal matrix. Kemudian ini perulangan baris, setiap baris pada current matrix, dan perulangan setiap sel pada baris. Berarti dicek, benar-benar dicek semua selnya gitu ya. Jadi kemudian jika selnya itu tidak sama dengan goal matrix yang berindeks sama, indeksnya tadi kan I sama J ya. Di sini indeksnya I sama J. Jika ada yang tidak sama dan selnya itu tidak sama dengan 0 karena 0 bergerak bebas 4 arah, kemudian berarti nilai H-nya itu H plus 1 gitu ya. Kemudian terus berulang sampai selesai sel pada baris dan kolom. Returnnya nilai H. Kemudian ini kita coba testing. Test function itu berarti memanggil cost answer goal matrix itu dari ini tadi ya, generate matrix turunan anak matrix level ke-1, anak pertama, dan goal matrix ya ini ya. Kemudian kita run. Oke, jadi nilai H-nya itu ternyata 5. Baik, kita lanjutkan ke langkah ke-8, itu membuat fungsi untuk mencari matriks turunan yang mempunyai cost terkecil atau minimum dengan cara menghitung jarak dengan algoritma A*. Jadi rumusnya Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Jadi ini kita beri nama fungsinya itu, beri nama fungsi A* algorithm yang mempunyai parameter current matrix, goal matrix, Gn, dan history matrix. Nah, history matrix ini gunanya untuk tadi ya, ketika dalam sebuah level itu nilai minimum Fn-nya itu bisa lebih dari 1 anak. Nah, ini kita print langkah ke Gn. Gn itu berarti tadi kan level 1, 2, 3, berarti dia langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ini pertama itu mengenerate matriks turunan dulu. Jadi matriks turunan inisial. Jadi yang pertama kali itu kan current matrix ya. Current matrix itu memanggil fungsi generate matrix turunan. Fungsi generate matrix turunan itu tadi yang fungsi ke-6. Kemudian setelah dipanggil akan dilakukan looping. Jadi untuk semua anak
kita sebutnya variabel di sini current matrix. Kalau tadi di slide itu adalah matriks anak, itu di sini current matrix pada list matriks turunan inisial. Jadi kan tadi matriks turunannya itu ada lebih dari satu, maka dia dikasih perulangan. Kemudian kita coba print title ini, nanti buat print gitu ya. Ini variabel title aja, ini matriks turunan level ke berapa gitu ya, ke n, kemudian anak ke berapa. Nah, anaknya ini tentu saja dia dimulai dari 0 ya, karena inisial in sama dengan 0. Oh ya, lupa, ini nilai fn-nya itu kita jadikan array agar nanti bisa dicek nilai minimalnya. Nah, kemudian kita print tadi ya title dan current matrix. Nah, kemudian kita hitung rumus Astar algorithm dengan rumus Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Hn itu memanggil fungsi cost searching answer goal matrix dari parameter current matrix dan goal matrix. Kemudian tadi kan tinggal manggil aja, berarti ya tinggal manggil fungsi H ini, cost searching ini ya, fungsi ke-7. Kemudian kita hitung nilai Fn-nya itu nilai Gn ditambah Hn. Setelah itu di print, kemudian nilai Fn-nya tadi kita masukkan ke dalam array. Untuk selanjutnya nanti dicek nilai minimalnya. Kemudian di sini matriks turunannya itu juga kita masukkan ke dalam dictionary ya, atau list dictionary. Menulisnya seperti ini agak berbeda dengan kalau array pakai append, kalau list pakai ini ya, i. Nah, kemudian i-nya itu terus bertambah. Nah, setelah dapat tadi nilai fn dalam bentuk array ya, kemudian kita cari indeks dan value nilai minimum dari array fn. Nah, di sini kalau di Python itu kita bisa langsung menuliskan dalam satu baris. Di sini ada value dan indeks, itu nilai minimal dari array f. Jadi nanti ada minimal di dalam array f itu akan di print nilai minimalnya, indeksnya, matriks, dan matriks f minimal, dan matriks yang mempunyai nilai fn yang paling minimal. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah matriks turunan yang minimal ini, yang ini itu apakah jumlahnya itu lebih dari 1, dan dicek juga apakah di history matriks turunan sebelumnya itu apakah sudah pernah dia terpilih sebagai anak pilihan untuk melanjutkan matriks turunan level berikutnya. Kita cek di sini jumlah count history matriks apakah sama dengan turunan matriks minimum. Itu ini history matrix itu kan bentuknya array ya, nanti bisa dilihat di fungsi selanjutnya, di fungsi sini. History matrix itu ini bentuknya array. Bentuknya array, dan array itu kita cari berapa jumlah yang sama dengan matriks turunan yang mempunyai nilai fn minimal tadi. Nah, jika dia lebih dari 1, maka dia sudah pernah terpilih, dan nanti akan jadi pertimbangan apakah dia itu akan tetap diulang langkahnya atau dilanjut ke indeks yang lain. Nah, kemudian ini adalah membuat array indeks pada fn yang sama-sama mempunyai nilai minimum. Ini
jadi jika ini untuk code ini untuk berjaga-jaga jika indeks minimalnya itu nanti akan lebih dari 1. Jadi fn-nya itu bisa sama nilainya itu 2 gitu, lebih dari 1 maksud saya. fn minimalnya. Nah kemudian ini berarti initial array, kemudian ceknya itu indeksnya itu dari 0 nanti bertambah seiring dengan looping. Kemudian looping tadi array f ya, nilai fn itu dalam bentuk array, kita cek satu persatu. Jika nilai fn nya itu sama dengan nilai pada minimal, maka fn nya itu akan disimpan sebagai array. Nah kemudian di sini kita cek apakah matriks turunannya itu mempunyai nilai fn yang sama dengan cara mengecek historinya. Tadi kan sudah didapatkan indeks minimum dari nilai fn itu berupa array jika dia panjangnya itu lebih dari 1 dan jumlah historinya, jadi dia itu historinya itu matriksnya itu histori dari seharusnya matriks turunan terpilih ini itu ternyata historinya itu pernah ada, jadi dia itu jumlahnya lebih dari 1, maka akan berulang, akan di looping ya, di looping itu array indeks minimal dari nilai fn jika histori matriksnya itu sejumlah tadi ya, matriks turunan dari indeks ke indeks minimal fn nya itu ke ini ya, dari i sama dengan ini ya, indeks min fn nya itu sama dengan 0, jadi itu belum pernah ada histori sama sekali intinya. Jadi code ini tuh menandakan bahwa matriks turunan yang baru itu belum pernah ada pada histori matriks turunan sebelum-sebelumnya, maka dia diambil sebagai variabel turunan matriks minimal, kemudian di break sehingga nanti returnnya itu akan masuk turunan returnnya ke return parameter turunan matriks minimum. Kita coba run kode ini. Nah tadi kan ini memanggil fungsi astar algorithm dari initial matrix, goal matrix ini hanya G ya tadi ya, GN nya itu adalah 1 dan cos-nya itu initial matrix. Nah nanti bentuknya seperti ini untuk level pertama, langkah pertama, level ini ya, matriks turunan level pertama, kemudian anaknya itu ternyata ada 4, kemudian test function astar algorithm. Dan dari keempat anak ini ternyata yang paling minimal itu adalah matriks turunan level 1, anak keempat ya, anak terakhir. Jadi ini 413, 256 dan 708. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat fungsi step by step untuk menyelesaikan end puzzle problem dengan menghitung cos fn dari astar algorithm. Nah ini kita beri nama, fungsinya itu kita beri nama step processing astar algorithm. Kita beri inisial gn itu level 1, yang pertama itu current matrix itu adalah kita kasih inisial matrix sama dengan inisial matrix, kemudian history matrix itu kita beri wadah sebagai array, kemudian i sama dengan 0 ini untuk indeks ya. Nah kemudian
while current matrix tidak sama dengan goal matrix. Ini artinya dia akan terus berulang, akan terus looping, terus berulang jika current matrixnya itu tidak sama dengan goal matrix. Nah, current matrixnya itu diambil dari fungsi A** algoritma tadi dengan memasukkan parameter current matrix, goal matrix, GN, dan history matrix. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan history matrix ini ya, menambahkan array history matrix, menambahkan current matrix ke variabel history matrix. Kemudian ini sebenarnya untuk membatasi aja karena ini di Google Colab, jadi kalau langkahnya lebih dari 100 mungkin nanti kita hentikan. Baik, kita lanjutkan ke demo print semuanya. Jadi ini kalau dipanggil fungsi step processing A* algorithm itu akan mengeprint dari langkah pertama dari matriks turunan level 1 anak ke 0, kemudian level 1 anak ke 1, anak ke 2, jadi ada 3 anak. Kemudian jika ada masih belum ketemu matriks goalnya, akan lanjut ke langkah kedua, level matriks turunan level kedua, kemudian anak ke 0 dan anak ke 1, kemudian langkah ketiga itu 0, anak ke 0, 1 dan kedua, kemudian langkah keempat dan langkah ke